pribadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu nanti kita lanjut dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan amat, terlebih melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan saat ini yaitu menjadi saksi Yesus Kristus. Menjadi saksi Yesus Kristus. Menjadi saksi itu saudara tidak hal yang gampang ya. Makanya banyak orang tidak mau menjadi saksi dimanapun itu Bapak Ibu. Dan dalam kepercayaan kita juga kepada Tuhan, banyak kali orang yang tidak mau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan saya katakan saudara, beberapa minggu yang lalu ketika kita berbicara tentang kuasa, maka ketika seseorang mempercayakan, menguasakan sesuatu kepada dia, maka sudah sangat-sangat dan sangat jarang orang menolaknya. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul saudara. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama dan ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Siapa sih manusia yang tidak mau menerima kuasa? Menerima kuasa supranatural yang daripada Tuhan, pemilik segala sesuatu. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berbicara tentang menjadi saksi, maka begitu banyak orang menolaknya. Tetapi saat pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Siap menjadi saksi? Amin. Amin. Jemaat Gereja Pentakosta Patumba. Iya. Bapak Ibu, hal yang pertama bahwa sesungguhnya setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Katakan amin. Ya. Setiap orang percaya adalah saksi daripada Yesus Kristus. Remaja, pemuda, orang tua, tidak ada satu orang sekalipun sebenarnya yang tidak menjadi saksi. Nah ini, dan itu sebabnya juga Bapak Ibu, kita di tempat ini salah satu misi kita adalah yang berhubungan dengan menjadi saksi. Coba kita naik lagi, turun ke bawah. Ini dia harus hafal ini Bapak Ibu. Ya, ini menjadi misi kita. Penjabaran dari visi yang sudah pernah saya sampaikan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menggerakkan jemaat untuk menjadi saksi Kristus sebagai perwujudan pengenalan kasih Kristus dalam hidupnya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita ini adalah orang-orang yang tadinya hidup di dalam dosa, yang tadinya hidup di dalam lumpur dosa, lumpur ketidakbenaran, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata, kita diangkat dari lumpur itu dan dipindahkan, kita menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, secara status kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin. Amin. Ya, saudara harus yakin ini. Walaupun mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau mengatakan, Pak Pendeta, saya belum layak disebut menjadi orang benar.
Betul Bapak Ibu Saudara, secara manusia kita belum layak disebut menjadi orang benar. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita yang baik itu sudah memberikan satu status kepada kita, yaitu status orang-orang benar. Amin. Kita diberikan oleh Tuhan status menjadi orang-orang benar. Bukan berarti saudara dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah terpleset, atau mungkin juga kita tidak pernah terjatuh oleh karena perbuatan-perbuatan kita, oleh karena mata kita, oleh karena pikiran kita, oleh karena tangan kita, oleh karena mulut kita, oleh karena kaki kita. Tidak pernah terpleset dari dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan karena itu saudara. Kalau karena itu, maka saya yakin dan percaya tidak ada satu orang manusia pun yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang punya status. Tetapi luar biasa, Tuhan mengangkat kita, bahkan merubah status kita yang adalah tadinya manusia-manusia yang berdosa, yang tadinya manusia-manusia hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi oleh karena pengorbanannya, status kita dirubah oleh Tuhan menjadi benar. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita ini sudah dipindahkan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kecuali sampai detik ini engkau jemaat Gereja Pentakosta Patumbak ada keyakinan bahwa dia belum diselamatkan oleh Tuhan, belum dimenangkan oleh Tuhan, belum diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa itu. Kecuali kalau engkau sampai saat ini engkau belum yakin hal itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa tiap-tiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini, kita punya keyakinan bahwa Tuhan sudah membenarkan kita. Amin. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Walaupun kita masih ada di dunia ini, walaupun kita masih jatuh bangun kita dalam menapaki, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, saudara. Tetapi ketika engkau jatuh, engkau harus bangkit. Amin. Amin. Ketika engkau jatuh dalam kehidupanmu, engkau akan bangkit. Saya pernah katakan seperti ini Bapak Ibu. Ini ilustrasi saja, bukan membandingkan Bapak Ibu. Antara B2 dengan kucing. Tahu B2? BA, BI. Ya. Lalu kucing. Bapak Ibu, kalau misalnya B2 itu katakanlah dia jatuh dari kursi ini ke kubangan, maka B2 itu akan senang di situ Bapak Ibu. Senang di situ. Bukan hanya kakinya saja yang dia kotori, kalau bisa semuanya dia kotori badannya Bapak Ibu. Sampai juga moncongnya itu dikotori, yang kelihatan hanya apa? Hanya matanya saja. Tetapi Bapak Ibu, ketika kucing jatuh ke lumpur, selagi dia bisa melompat dari lumpur itu, dia akan lompat dari sana. Dia akan berusaha keluar dari sana Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia sadar tempatnya bukan di situ. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, mungkin suatu ketika, satu saat engkau jatuh ke dalam dosa, engkau terpuruk di dalam kehidupanmu. Tetapi saudara, karena status kita sudah diangkat oleh Tuhan, kita sadar saudara, oh tempat saya tidak di sini, maka kita langsung melompat dari situ. Kita keluar langsung dari situ saudara. Karena apa? Kita sadar tempat kita tidak ada, tidak di situ. Maka hal yang pertama saudara, yang menjadi saksi Yesus Kristus, yang pertama adalah setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Katakan dulu dalam hatimu, saya adalah saksi Kristus. Amin.
Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Setiap kita adalah saksi Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saksi Kristus adalah orang yang mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidupnya. Adakah Bapak Ibu orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Dia mengatakan percaya kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ada satu keyakinan di dalam hidupnya, bahwa dalam perjalanan hidupnya ini, dia bisa hidup sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Adakah di antara kita yang sadar betul bahwa dia sampai saat ini ada bukan karena Tuhan? Tetapi Bapak Ibu, yang kebanyakan ada di antara kita adalah, bahkan semua kita, walaupun kita sadar kita melakukan sesuatu oleh karena kerja keras kita, banting tulang kita, melakukan segala sesuatu sampai keringat kita bercucuran dari tubuh kita, sampai dikatakan keringat jagung. Siapa di sini pernah keringat jagung? Siapa di sini sering keringat jagung beraktivitas? Siapa di sini kalau makan keringat jagung? Ada nggak orang kalau makan keringat jagung? Ada, ya. Ada teman saya Bapak Ibu, teman satu pelayanan dulu, ya. Ini juga sangat baik orangnya dalam mendukung pelayanan, ya. Apapun dia makan saudara, selalu berkeringat begitu. Kadang-kadang saya kalau makan bersama-sama dengan dia selalu cemburu saya Bapak Ibu. Karena apa? Dia baru hanya beberapa sendok saja, dia makan itu makanannya sudah berkeringat Bapak Ibu. Keringat jagung Bapak Ibu, ya. Banyak keringatnya dan juga ya seperti jagung. Ya. Sementara saya Bapak Ibu, ya, walaupun itu makanan sudah habis, lalu ditambah lagi air minum yang hangat, maka keringatnya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Ada aja orang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saksi Kristus adalah orang yang mengalami Kristus secara pribadi di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini adalah pribadi-pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu kita peroleh dari orang lain. Atau mungkin orang lain itu orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak pernah kita bertemu Bapak Ibu. Tetapi suatu ketika Tuhan tuntun itu, Tuhan tempatkan itu untuk menolong kehidupan kita, sehingga kita bingung Bapak Ibu. Ya, Bapak ini kan tidak pernah ketemu dengan saya. Bapak ini belum pernah saya kenal, tetapi kok jadi Bapak ini yang menolong saya. Saudara, ada banyak orang seperti itu. Bahkan saya pribadi pun saudara seringkali mengalami hal seperti itu saudara. Justru dari orang-orang yang tidak pernah saya kenal yang menolong saya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan yang sesungguhnya yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita. Amin. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus Kristus adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu kita ceritakan kepada orang lain. Tuhan itu baik loh. Ketika kita melihat misalnya teman kita tidak beribadah, ayo kita beribadah. Kita datang kepada Tuhan, ya. Remaja pemuda ajak teman-temannya yang tidak pernah beribadah. Yuk beribadah yuk. Ada berkat Tuhan yang akan kita peroleh ketika kita datang kepada Tuhan.
Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Sesudah saya datang kepada Tuhan, sesudah saya beribadah kepada Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya yang saya alami. Itu sebabnya saudara, yang menjadi misi kita tadi, menggerakkan jemaat Gereja Pentakosta Patumba untuk menjadi saksi. Makanya setiap kita yang ada di tempat ini adalah menjadi saksi. Beberapa kali ketika kami ngobrol-ngobrol, selalu ada diceritakan Bapak ini tentang seseorang yang sudah jarang ke gereja, lalu dia kunjungi, lalu juga saudara dikatakan kepada saya, kalau boleh Amang pendeta kunjungilah itu. Bayangkan saudara, kalau setiap kita punya pemikiran seperti itu. Jangan pernah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami kan masih kecil, ya sudahlah berdiam diri saja. Kita harus bersama-sama membesarkan kita di tempat ini, amin. Tidak orang lain membesarkan kita, Bapak. Ya, tidak pekerjaan pendeta saja, gembala saja yang membesarkan gereja kita. Ada kita lihat teman kita pemuda, yuk kita gereja yuk. Ya. Hanya sekedar mengingatkan itu pun saudara, itu sudah menjadi saksi, amin. Walaupun mungkin Bapak Ibu, kita belum sampai atau kita ragu katakanlah untuk mengajak mereka ke tempat ini. Kalau kita masih kecil, kita ragu mungkin. Tetapi ketika kita katakan kepada mereka, yuk gereja, yuk gereja, daripada di rumah hari Minggu, ngapain di rumah hari Minggu, ke gereja. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa keluarga-keluarga yang coba kami kunjungi juga Bapak Ibu, ya walaupun misalnya gerejanya di tempat lain, kita ingatkan, ya puji Tuhan kalau mereka mau bergabung bersama dengan kita. Ya, kita jangan seperti ini Bapak Ibu. Ini kan bukan jemaat gereja Pentakosta. Padahal kita tahu Bapak Ibu, dia tidak pernah gereja. Ya, tetapi karena dia tidak jemaat gereja Pentakosta, lalu kita biarkan. Tidak apa-apa kita ingatkan. Sekarang hari Minggu, besok hari Minggu, saya sudah lama melihat keluarga ini nggak pernah beribadah. Kak, saya sudah lama melihat kamu tidak datang beribadah. Ibadah ya? Oh gereja saya di sana, nggak apa-apa. Walaupun gerejamu di sana, tetapi yang penting kamu beribadah. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saksi Kristus adalah orang yang mengalami Kristus secara pribadi. Saudara, coba tampilkan, ini adalah ruangan pengadilan Bapak Ibu. Orang yang menjadi saksi itu umumnya adalah mereka-mereka yang melihat peristiwa itu, lalu mereka-mereka yang mengalami peristiwa itu, saudara. Dia lihat peristiwa itu, misalnya ada pencurian. Dia lihat Bapak Ibu, dia menjadi saksi mata. Dan sekali lagi, tidak semua orang mau menjadi saksi mata, walaupun dia lihat itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena dia sudah melihat, dia sudah mengalami Bapak Ibu, maka dia mau menjadi saksi. Sama seperti orang yang menjadi saksi di dalam pengadilan itu. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kasih Tuhan yang kita alami itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan, kepada orang lain. Amin. Itu saudara. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-27. Coba satu orang baca. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, tetapi juga kamu harus bersaksi karena sejak semula kamu bersama-sama dengan aku. Amin. Siap menjadi saksi Jemaat Gereja Pentakosta Patumba. Amin. Misi kita yang kedua, menggerakkan jemaat menjadi saksi Yesus Kristus sebagai perwujudan pengenalan dirinya
kepada Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan. Maka pengenalan kita akan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu kita sampaikan juga kepada orang lain. Makanya saudara, orang percaya itu sebenarnya tidak bisa hidup dalam keegoisan. Amin. Orang percaya itu tidak ada keegoisan sebenarnya di dalam dirinya. Ketika dia mengalami pemulihan keberkatan daripada Tuhan, maka disampaikan itu kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini saudara yang pernah nonton katakanlah pertunjukan saudara? Apakah itu dalam bentuk teater, ya? Apakah itu dalam bentuk konser, ya? Konser musik mungkin saudara, ya? Ketika Bapak Ibu hadir di konser tersebut, Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu melihat penampilan daripada penyanyinya, sampai-sampai penyanyinya ini mampu membangkitkan jiwa daripada Bapak Ibu. Kalau orang lagi konser kan bisa menggugah hati seseorang. Jiwanya pun bisa terangkat. Bisa dia menangis, bisa dia bersukacita dengan luar biasa. Lalu dia pulang Bapak Ibu. Dia pasti bercerita kepada orang lain. Amin. Dia pasti bercerita kepada orang lain. Aduh, kemarin saya mengikuti konsernya itu begitu luar biasa. Para pemusiknya begitu luar biasa. Penyanyinya begitu luar biasa. Mengangkat jiwa saya. Kenapa? Karena dia alami itu. Maka demikian juga lah dengan kehidupan kita. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan itu akan menggerakkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Lalu yang berikutnya saudara, menjadi saksi Yesus Kristus adalah saksi Kristus diberikan kuasa. Amin. Amin. Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya saudara, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Katakan, saya diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan tadi katakan, kamu akan menerima kuasa. Perintah itu bukan saja kepada 12 murid, perintah itu bukan saja kepada orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi perintah itu juga kepada mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di akhir zaman itu. Kamu akan menerima kuasa, maka perintah yang sama, maka kuasa yang bersama juga akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita menjadi saksi, diberikan Tuhan kuasa kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Hidup kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan asal-asalan saja, tetapi kuasa yang Dia miliki itulah diberikan kepada kita. Itulah tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus berarti kita bersaksi dimulai dari lingkungan terdekat kita. Amin. Siapa lingkungan terdekat kita Bapak Ibu? Keluarga kita. Orang tua menjadi saksi bagi anak-anaknya. Demikian juga anak-anak menjadi saksi bagi orang tuanya, bagi keluarganya Bapak Ibu. Ketika ada anak kita, ketika ada keluarga kita, ketika mungkin orang tua kita tidak mau tahu dengan yang namanya beribadah, yang tidak mau tahu yang namanya dengan berdoa, maka engkau sebagai anak yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, engkau bisa saja mengingatkan orang tuamu. Mengingatkan, bukan mengajari, bukan menggurui. Ingatkan orang tuamu. Pak, hari ini hari Minggu, Papa, kita harus ke gereja. Amin.
Demikian juga kita Bapak Ibu sebagai orang tua, kita lihat juga mungkin anak kita, kita ingatkan anak-anak kita. Nah, kamu pergi ke beribadah ya. Nah, jangan lupa kamu berdoa kepada Tuhan. Mulai dari keluarga kita, lalu sampai kepada lingkungan kita. Perhatikan lingkungan kita, saudara. Perhatikan tetangga-tetangga kita. Ya, siapa tahu tetangga-tetangga kita masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh lagi sesudah keluarga kita, sesudah tetangga-tetangga kita masuk kepada sekolah kita, kita sebagai seorang pelajar, kita juga dipakai oleh Tuhan di sana menjadi saksinya. Mungkin kita bekerja dalam satu pekerjaan, dalam satu perusahaan, maka juga saudaraku, Tuhan juga merindukan supaya kita menjadi saksi juga bagi teman-teman yang satu pekerjaan dengan kita. Amin. Dan syukur-syukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kita, siapa tahu nanti anak-anak kita yang kecil ini dipakai oleh Tuhan bukan saja dalam lingkup Indonesia, tetapi menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Siapa tahu saudara, ada di antara anak-anak kita ini nanti, hari ini mungkin belum kita lihat, tetapi siapa tahu esok hari itu akan kelihatan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, bahkan juga tengah-tengah pekerjaan kita, pada setiap orang yang kita lihat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri.